Belakangan ini ada kabar trending nih yang bikin banyak orang galbay itu penasaran sekaligus seneng kali ya, karena katanya jumlah DC lapangan itu mulai menurun drastis teman-teman. Nah, apakah benar seperti itu? Kita akan bahas selengkapnya di video kali ini berdasarkan analisa dari segi arah regulasi dan logika bisnis. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Mungkin teman-teman ngalamin hal itu sendiri ya, kayak aku udah galbay berbulan-bulan loh, tapi kok nggak didatangin DC ya? Lalu muncullah anggapan bahwa jumlah DC itu sekarang sudah jauh berkurang. Tapi bener nggak sih kayak gitu? Atau jangan-jangan ada alasan lain nih yang lebih serem? Jangan-jangan pinjol buat sistem lain nih yang lebih bikin kita makin ketar-ketir. Kalau menurut analisis saya pribadi, kita perlu berhati-hati dalam menyimpulkan ya teman-teman, karena nggak sesederhana itu. Dan memang sampai saat ini tidak ada aturan resmi dari OJK yang menyatakan bahwa terdapat pengurangan debt collector. Jadi ketika kalian dengar kabar seperti itu, jangan ditelan mentah-mentah, jangan langsung menganggapnya sebagai fakta. Malah yang lebih mungkin terjadi itu adalah perubahan strategi bisnis masing-masing perusahaan pinjol. Dan memang dalam praktik di lapangan, ketika target penagihan itu sulit tercapai, perusahaan kan memang bisa saja mengubah cara penagihan. Gimana caranya biar uang itu balik lagi ke mereka? Entah itu dengan bekerja sama pihak ketiga, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, atau mungkin mereka juga bisa mengubah metode komunikasi yang tadinya pure dari pihak ketiga aja atau dari karyawan pinjolnya aja, bisa aja mereka mengaku akan datang bersama RT atau perangkat lingkungan. Nah, perlu dipahami bersama nih teman-teman. Nggak semua ancaman seperti itu benar-benar akan terjadi, benar-benar akan kalian alamin. Dalam banyak kasus, ancaman tersebut ya emang digunain sebagai upaya biar para nasabah galbay itu segera memberikan respons atau melakukan pembayaran. Tetapi bukan berarti semuanya pasti direalisasikan ya teman-teman. Karena itu, jangan sampai rasa takut membuat kalian mengambil keputusan yang kurang bijak. Seperti apa? Ya, benar sekali, seperti gali lubang tutup lubang. Karena rasa takut, karena rasa terdesak, karena rasa intimidasi. Yang penting gimana caranya biar utang yang ada di depan mata ini lunas, kalian mencari lubang lain. Harus dipikirin dulu pokoknya kalau kalian membuat keputusan, harus dengan kepala dingin, harus jernih, biar nggak bikin masalah makin besar, biar utangnya juga nggak makin melebar kemana-mana. Terus ini ada pembahasan yang lebih menarik lagi nih teman-teman. Salah satunya adalah kewajiban agar proses analisis calon peminjam itu dilakukan dengan lebih baik. Jadi aturan ini dari OJK ya. Memang OJK mengeluarkan berbagai ketentuan baru yang tujuannya itu bukan untuk menghentikan bisnis pinjol kok, tetapi untuk memperkuat tata kelola industrinya malahan. Ya, untuk mendukung, untuk memperkuat tata kelola industri pinjaman online itu sendiri. Artinya apa? Berarti nanti perusahaan pinjol itu nggak bisa lagi sembarangan memberikan pinjaman hanya bermodal data yang sangat minim dari sang peminjam. Lebih selektif gitu ya teman-teman. Jadi mereka dituntut untuk melakukan penilaian resiko dengan lebih serius. Karena dengan adanya proses seleksi calon peminjam yang lebih ketat, maka secara logika jumlah pinjaman bermasalah atau orang yang pinjam tapi nggak segera bayar, itu juga diharapkan bisa berkurang. Yang jelas tujuan utama regulasi OJK itu bukan untuk apa tadi? Mematikan industri pinjol, melainkan untuk membuat industri ini tuh jadi lebih sehat, lebih selektif dalam menyalurkan pinjaman, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh pihak. Jadi dua-duanya sama-sama diuntungkan, sama-sama mutualisme antara pihak peminjam dan pemberi dana. Namun juga banyak orang yang menyebut aturan baru dari OJK ini sebagai bom waktu bagi industri pinjol. Oke, pertama-tama kita juga perlu memahami satu hal. Tujuan utama regulasi OJK itu apa? Bukan untuk mematikan industri pinjaman online, melainkan membuat sistemnya itu jauh lebih sehat. Bukan untuk membuat masyarakat itu takut meminjam, enggak. Malah yang dicapai itu justru sebaliknya. Ingin kualitas penyaluran pinjaman itu menjadi jauh lebih baik. Artinya ya pinjaman diberikan kepada orang yang memang dinilai mampu membayar, nggak asal cair gitu aja. Pada faktanya, satu kritik terhadap pinjol yang terjadi selama ini itu apa? Proses pengajuannya yang dianggap terlalu mudah kan? Cukup mengisi data, mengunggah KTP,
nomor telepon, dan dalam waktu singkat dana bisa cair. Memang di satu sisi itu memudahkan ya teman-teman, tapi di sisi lain kalau kita melihat dari POV atau sudut pandang yang lebih luas lagi, justru kemudahan itu malah bikin banyak orang akhirnya terjebak utang loh, yang sebenarnya itu berada di luar kemampuan mereka. Ya enggak? Ya kan? Nah, makanya disinilah arah regulasi itu mulai berubah. Melalui ketentuan terbarunya, penyelenggara pinjaman online itu harus lebih selektif lagi dalam melakukan analisis resiko yang jauh lebih mendalam sebelum memberikan pinjaman. Misalnya dengan melakukan credit scoring atau melihat kemampuan membayar calon debitur nih. Jadi nggak cuma ngisi input data ini itu aja, dan juga dengan memeriksa riwayat kredit serta mempertimbangkan jumlah kewajiban pinjaman yang sudah dimiliki seseorang. Nah, kayak gini tuh kayak kesannya jadi lebih memanusiakan yang meminjam juga gitu loh teman-teman. Di satu sisi nggak makin menjerumuskan mereka untuk semakin gali lubang tutup lubang, dan di satu sisi industri pinjaman online ini jauh lebih sehat gitu ya. Karena yang saya lihat sejauh ini dari industri pinjol itu ingin meraup banyak keuntungan dan membuat mental peminjam itu makin lemah ya teman-teman. Tapi malah justru sekarang boncos dua-duanya kan, yang satu nggak bisa bayar dan yang satunya lagi juga nggak bisa berjalan industrinya karena nggak ada yang mau bayar gitu. Katakanlah seperti itu. Nah, salah satu perubahan penting yang juga banyak dibahas itu adalah mengenai pelaporan data kredit. Penyelenggara pinjol yang memenuhi ketentuan sebagai pelapor itu wajib menyampaikan data kredit ke Slik OJK. Artinya, riwayat pembayaran nasabah itu akan menjadi bagian dari informasi kredit yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan ketika mengajukan pembiayaan di kemudian hari. Lagi-lagi mungkin ini terdengar menakutkan ya, karena akan berdampak kemana-mana. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas nih teman-teman, malah justru dengan adanya sistem yang seperti ini mampu menciptakan industri pembiayaan yang lebih sehat. Perusahaan jadi lebih berhati-hati sebelum memberikan pinjaman. Calon debitur juga didorong untuk lebih mempertimbangkan kemampuan finansialnya sebelum berhutang. Perlu ditekankan sekali lagi, ini adalah analisis terhadap dampak bisnis dari perubahan regulasi ya, dan bukan berarti OJK itu mengeluarkan aturan untuk mematikan seluruh perusahaan pinjol, enggak kok. Karena kalau ada perusahaan yang mampu beradaptasi dengan regulasi baru, memiliki manajemen risiko yang baik, dan tetap menyalurkan pinjaman secara sehat, selaras sama kebijakan-kebijakan OJK, tentu mereka masih bisa menjalankan usahanya, ya enggak? Iya, tapi kalau misal perusahaan pinjolnya ini nggak beres gitu ya, ya sudah pasti mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Yang terakhir, benar nggak sih kalau pinjol itu udah kerjasama dengan pihak asuransi? Berarti kalau galbay utangnya otomatis lunas dong? Ya, jawabannya nggak sesederhana itu ya teman-teman. Jadi tujuan utama dari kerjasama tersebut adalah untuk mengelola risiko pembiayaan, bukan menghapus kewajiban debitur cuma karena telat bayar. Coba deh kita pakai logika sederhana aja. Kalau setiap orang yang galbay itu otomatis ditanggung oleh pihak asuransi, ya perusahaan asuransi justru bakal rugi besar dong. Model bisnis seperti itu jelas nggak akan jalan. Karena itu, perlindungan asuransi juga punya syarat dan ketentuan tertentu. Misalnya aja nih pada produk asuransi jiwa kredit ya, kalau debiturnya itu meninggal dunia dan polisnya memenuhi syarat, ya maka perusahaan asuransi bisa melunasi sisa hutangnya. Jadi ahli waris nggak lagi menanggung beban itu. Tapi kalau misal nggak mampu bayar cicilan karena kondisi ekonomi, ya nggak bisa masuk ya ke ranah ini. Kayaknya udah banyak banget ya poin-poin yang kita dapat di video kali ini. Pertama, jangan gampang percaya sama isu yang beredar di media sosial atau di manapun itu tentang penagihan, tanpa kalian cek faktanya terlebih dahulu. Kedua, regulasi OJK itu pada dasarnya untuk membuat sistem industri yang ada di pinjaman online itu lebih sehat, bukan untuk mematikan industri pinjol tersebut, dan untuk melindungi masyarakat biar nggak banyak yang terjebak ke dalam hutang di luar kemampuannya mereka. Yang terakhir itu jangan salah paham soal asuransi pinjol ya. Hutang itu nggak otomatis lunas cuma karena kalian gagal bayar.
Perlindungan asuransi itu cuma berlaku sesuai resiko yang dijamin dalam polis dan syarat yang sudah ditentukan tuh. Jadi daripada buang waktu berharap ada jalan pintas yang belum tentu benar, lebih baik fokus ke hal-hal yang memang bisa kalian kendalikan. Perbaiki kondisi keuangannya, kalau perlu ya itu cari penghasilan tambahan. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi refleksi buat kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.